Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin perkenalkan diri ya. Nama saya Zahra Awarnita Adela Putri. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Prodi Psikologi di Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya bertujuan untuk memberikan informasi materi dari pengalaman-pengalaman keberagamaan dari mata kuliah Psikologi Agama. Ini saya mau menjelaskan apa sih itu pengalaman-pengalaman keberagamaan. Langsung simak aja ya. Oke, langsung aja kita jelaskan dulu definisi dari pengalaman keberagamaannya. Jadi, pengalaman keberagamaan menurut Glock pada Hayes tahun 1980 merupakan persepsi atau sensasi yang dirasakan oleh seseorang lalu didefinisikan oleh kelompok yang merupakan bentuk komunikatif dengan esensi ketuhanan. Berdasarkan definisi tersebut, pengalaman keberagamaan terbagi menjadi dua unsur. Jadi unsur pertama itu adanya komunikasi yang bersifat ketuhanan. Misalnya, dengan tegas Stark pada tahun 1968 menegaskan bahwa pengalaman beragama itu sebagai bentuk suatu perasaan hubungan dengan sesuatu yang supernatural. Sedangkan untuk unsur yang kedua itu adanya konteks bahwa masyarakat memberikan legitimasi bahwa suatu pengalaman merupakan pengalaman keagamaan. Menurut Rodney Stark, dalam Dain tahun 2011 mengemukakan bahwa konsep taksonomi itu terdapat dari beberapa fase. Jadi taksonomi ini tuh taksonomi dari pengalaman keberagamaan. Ada 4 tipe confirming. Yang pertama, jadi di tipe confirming ini biasanya seorang maupun individu itu akan merasakan bahwa hal tersebut benar. Adanya keyakinan pada diri di confirming ini. Jadi sebagai contoh di tipe confirming ini adalah bahwa orang-orang beragama seperti Islam ini akan melakukan ibadah gitu. Jadi percaya adanya keyakinan. Tipe selanjutnya dari taksonomi pengalaman keberagamaan adalah responsif. Jadi di sini tuh tidak hanya dari adanya kehadiran ketuhanan saja, namun pada fase ini menyadari bahwa Tuhan itu memperhatikan. Contoh pengalaman dari responsif ini adalah ketika individu itu merasa tertolong. Dan sebagai contoh lainnya ini adalah Tuhan mengabulkan doanya adalah merupakan tipe dari responsif. Tipe yang ketiga adalah ektastik. Jadi dalam tipe ektastik ini adalah pengalaman seseorang ketika ia mendapatkan kayak komunikasi dalam keintiman. Berkomunikatif dengan Tuhan itu merasakan sangat intim. Jadi nggak hanya merasa terpilih atau terperhatikan, namun pada tipe ektastik ini orang itu akan merasakan terpenuhi cintanya oleh Tuhan. Sebagai contoh lainnya ini adalah merasakan bahagia gitu, tenang juga. Terakhir, tipe keempat adalah tipe revelasional. Pada tipe ini, seseorang ini tidak hanya merasakan terpilih oleh Tuhan, tidak akan merasakan terpilih sebagai yang dicintai Tuhan, tidak hanya itu. Tapi dia juga merasakan bahwa dia adalah utusan. Jadi pada tipe revelasional ini adalah merupakan tipe yang paling tertinggi. Nah, tipe ini tuh biasanya contohnya adalah Nabi Muhammad yang menerima wahyu di Gua Hiro. Lalu untuk materi selanjutnya adalah kita masuk ke dalam materi pengalaman mistik. Salah satu pengalaman yang sangat intensif ini adalah pengalaman mistik. Pengalaman mistik ini biasanya terjadi pada tokoh-tokoh besar agama. Jadi, Subandi tahun 2009 ini mendefinisikan pengalaman mistik sebagai pengalaman spiritual yang dapat merasakan bersentuhan dengan sesuatu. Bersifat sesuatu itu apa sih? Nah, bersifat sesuatu itu yang bersifat ketuhanan. Jadi, ada beberapa karakteristik dalam pengalaman mistik. Antara lain ada noetik. Jadi, pengalaman noetik ini tidak hanya merasakan emosional saja, namun merasakan kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua dari mistis ini adalah pengalaman mistis yaitu ineffable. Jadi pengalaman tersebut adalah pengalaman yang tidak bisa diungkapkan dalam kata-kata. Jadi adanya kesulitan dalam mengungkapkan pengalaman ini. Kesulitan dalam menggambarkan hal mistis ini ada beberapa alasannya, yaitu pengalaman pertama itu adalah pengalaman orang jatuh cinta, dan pengalaman yang kedua, pengalaman memiliki kedalaman dimensi yang spiritual. Lalu untuk pengalaman mistis yang ketiga yaitu quality of unity. Pengalaman ini biasanya mereka akan merasakan keutuhan dan kesatuan dalam segala eksistensi. Biasanya itu contohnya itu adalah dia merasakan kesatuan dengan Tuhan. Nah, lalu untuk pengalaman mistis yang keempat, yang real gitu. Pengalaman mistis real. Maksud dari ini adalah biasanya pengalaman keberagamaan real itu merasakan bahwa pengalaman ini tuh real, namun bisa dikatakan bahwa orang-orang yang menganggapnya ini adalah pengalaman yang imajinasi. Orang-orang ini tuh yang merasakan jiwa psikosis. Biasanya cerita ini tuh tidak bisa dipahami oleh orang lain.
Seperti contohnya adalah ketika melihat orang yang suci atau melihat orang yang sudah meninggal. Lalu untuk karakteristiknya selanjutnya adalah timelessness dan spacelessness. Jadi biasanya pada pengalaman ini tuh individu itu merasakan bahwa dia ada di dimensi lain atau di dunia lain. Biasanya itu dia akan merasakan dan mendapatkan ilmu dari masa depan atau akan terjadi pada masa depan, seperti itu. Jadi pengalaman selanjutnya itu adalah bahwa pengalaman mistik ini memiliki kualitas paradoksal. Jadi contohnya adalah ketika seseorang itu berusaha untuk mendekati Tuhan, dia akan menjadi dekat dengan Tuhan. Namun sebenarnya jika ia lebih mendekat, maka dia akan lebih merasa lebih jauh dengan Tuhan. Dan contoh lainnya ketika ia berusaha untuk mensucikan diri, namun yang terjadi sebenarnya adalah dia akan selalu merasa dosa atau merasa berdosa, bersifat pasif. Jadi apapun yang diperolehnya, apapun yang dia usahakan itu bukanlah hasil darinya. Namun semuanya itu adalah berkah atau rahmat dari Tuhan. Jadi dia akan merasakan bahwa semuanya itu serba dari Tuhan dan akan yang tidak memiliki kemampuan apapun tanpa pertolongan dari Tuhan. Lalu untuk materi selanjutnya adalah pengalaman beragama dalam zikir. Subandi pada tahun 2009 mengemukakan dan menemukan bahwa berzikir dengan teknik tertentu itu dapat menemukan pengalaman beragama. Lalu dari data hasil itu terdapat 18 tema pada beragama dalam zikir, itu ada timbulnya gerakan-gerakan otomatis, penyucian diri, penemuan kebenaran, pemahaman baru tentang ajaran-ajaran agama, keakraban dan kedekatan dengan Tuhan, terus ada transisi, lalu ada peningkatan ritual ibadah, terus ada hilangnya rasa keakuan, lalu ada pengalaman penyembuhan, lalu pengalaman yang sulit diungkapkan secara verbal atau bisa disebut dengan ineffable, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terus ada pengalaman menjangkau masa depan, lalu ada pengalaman yang berhubungan dengan problem kehidupan sehari-hari, lalu ada pembaharuan moralitas. Terus ada gangguan dari makhluk lain, terus ada pengalaman yang berkaitan dengan perubahan kesadaran atau altered states of consciousness. Terus ada pengalaman yang berkaitan dengan suasana emosi, ada perasaan yang diatur oleh Tuhan, ada mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Nah, berdasarkan tema-tema tersebut, maka tema yang tadi itu bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengalaman fisiologis. Nah, tema-tema ini tuh yang mencakup gerak-gerakan otomatis, terus ada penyucian diri, dan juga pengalaman penyembuhan. Lalu yang kedua, ada pengalaman sosial psikologis yang mencakup tema transisi, hilangnya rasa keakuan, pengalaman yang sulit diungkapkan, terus ada pengalaman yang berhubungan dengan problem kehidupan sehari-hari, dan pengalaman yang berkaitan dengan suasana emosi. Ketiga ini ada pengalaman parapsikologis. Nah, pengalaman ini tuh mencakup tema pengalaman yang menjangkau masa depan. Terus ada gangguan dari makhluk halus, dan pengalaman yang berkaitan dengan perubahan kesadaran atau altered states of consciousness. Terus yang keempat ini ada pengalaman spiritual atau kerohanian ya, yang mencakup tema penyucian diri, penemuan kebenaran, pemahaman baru tentang ajaran agama, keakraban dan kedekatan dengan Tuhan, peningkatan ritual ibadah, pembaruan moralitas, perasaan diatur oleh Tuhan dan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Nah, jadi hasil dari penelitian ini tuh mengungkapkan bahwa subjek itu memiliki banyak kesamaan dengan pengalaman beragama yang diungkap dalam beberapa literatur psikologi agama. Pengalaman beragama juga diungkapkan di atas menunjukkan bahwa meskipun subjek penelitian ini mempunyai latar belakang tradisi keagamaan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, ternyata tema-tema pengalaman beragama yang muncul banyak kesamaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengalaman beragama ternyata tidak hanya terikat oleh agama yang dianut seseorang. Jadi mungkin bisa saja berbeda agama pun dapat merasakan hal yang sama juga gitu. Selanjutnya memasuki pengalaman mendekati kematian. Selain pengalaman mistik juga ada pengalaman yang mendekati kematian atau yang disebut dengan NDE yang artinya Near Death Experience. Kajian ini tuh tentang mendekati
kematian itu seperti bagaimana itu. Di berbagai penelitian NDA ditemukan elemen-elemen dasar dari pengalaman mendekati kematian. Menurut Fahruz Razi 2012, Modi 2013 antara lain mendengar suara aneh. Yang pertama itu mendengar suara aneh seperti suara mendenging. Pada saat itu orang dapat merasakan bahwa dia akan mati. Itu yang akan dirasakan pada pertama kalinya. Lalu perasaan yang kedua adalah perasaan damai dan hilangnya penderitaan. Ketika orang sudah merasakan sakit akan mati, sebagian merasakan kesakitan yang luar biasa, namun setelah keluar dari tubuhnya, biasanya itu rasa sakit itu tuh akan hilang dengan langsung gitu. Lalu untuk kejadian selanjutnya itu near death experience itu adalah perasaan keluar dari tubuh atau out of body experience. Nah, jadi orang yang mati selanjutnya merasakan sensasi naik dan mengambang di udara serta tubuh mereka masih dikelilingi oleh tim medis. Lalu untuk pengalaman selanjutnya adalah pengalaman melewati terowongan. Nah, jadi kayak orang yang sudah meninggal tuh biasanya tuh kayak ada pengalaman mereka akan melewati kayak sebuah terowongan. Nah, pengalaman selanjutnya adalah orang merasa ditarik masuk ke dalam kegelapan melalui terowongan dengan kecepatan yang luar biasa. Lalu ada pengalaman selanjutnya itu ada pengalaman naik ke atas langit dengan cepat. Kadang orang yang tidak mengalami masuk ke dalam terowongan, tetapi mereka merasakan dirinya masuk ke atas langit gitu. Jadi ada beberapa versi, yang satu adalah masuk ke dalam terowongan, dan yang satunya lagi adalah naik ke atas langit secara cepat. Lalu untuk yang near death experience selanjutnya adalah orang yang bisa melihat orang dalam bentuk cahaya atau melihat orang yang sudah meninggal. Biasanya tuh kayak menjelang kematian tuh suka melihat ada beberapa individu yang mengalami kematian itu melihat orang yang sudah meninggal gitu. Terus ada wujud selanjutnya itu adalah near death experience itu adalah bertemu dengan orang-orang dengan wujud cahaya yang luar biasa. Seperti contohnya adalah orang yang bertemu Yesus atau dapat diidentifikasikan sebagai Tuhan atau malaikat lainnya. Terus di near death experience selanjutnya ada melihat reka ulang kehidupannya. Wujud cahaya tersebut selanjutnya menunjukkan kepada orang yang mati sebuah layar lebar yang di dalamnya melihat seluruh kehidupannya. Jadi dirangkum di dalam itu dan memperlihatkan pada orang yang akan meninggal itu. Lalu selanjutnya perasaan enggan untuk kembali ke kehidupan ini. Jadi wujud cahaya itu kadang meminta orang mati tersebut untuk kembali karena belum waktunya dia untuk meninggal. Jadi sekian dari materi yang telah sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan mudah dipahami tentunya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam pengucapan kata dan maupun menjelaskan materi masih belum puas gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.